berbagi uang tunai. Silakan adik-adik. Komunitas League of Legends, kita apresiasi kepada mereka semua. Baik, 1, 2, 3 lihat ke kamera. Oke. 1, 2, 3 lihat ke kamera. Oke. Arif Rahman akan memandu beberapa acara yang akan kita saksikan. Tapi sebelum itu kita sambut dulu yang terhormat kepada Bapak Aswin Antoni dari Country Manager Tencent Games Indonesia. Selamat datang, sudah hadir di sini. Dan selanjutnya kepada Bapak Boy Mareta selaku GM Retail and Digital Partnership Human Initiative, dan kepada rekan-rekan media dan pers, juga adik-adik Home Children Center Human Initiative. Selamat datang di acara press conference charity fund match Daddies of dengan Days of Victory. Days of Victory ini sendiri, sedikit cerita, kami ambil dari tema berarti hari-hari penuh dengan kemenangan. Di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kemenangan, kami juga mengangkat satu tema kecil lagi bersama, yaitu adalah kemenangan dalam memberi. Dan kami percaya di dunia game saat ini, walaupun mungkin dulu stigma terhadap game sangat negatif, orang-orang yang main game berarti ngabisin waktu, ngabisin uang. Tapi sejak kami ada di sini, kami punya satu visi. Kami percaya main game tidak lagi ngabisin waktu dan ngabisin uang, tapi punya sebuah prestasi yang lebih besar ke depannya, dan juga punya sebuah tujuan yang lebih mulia, bisa membanggakan orang tua, membanggakan negara, dan begitu banyak lainnya. Sehingga kemenangan yang digapai oleh teman-teman, baik itu pro player, baik itu KOL, itu tidak hanya kemenangan di dalam game saja, tapi juga kemenangan di dunia sosial. Salah satunya adalah dalam apa yang mereka bisa berikan kepada bangsa dan negara. Salah satunya melalui Human Initiatives juga. Maka dari itu kami bekerja sama dengan tim Pak Boy, timnya Human Initiatives, berencana untuk memastikan ini bukan cuma menjadi yang pertama dan terakhir, tapi merupakan langkah awal tim Warriff Indonesia untuk terus maju menjadi salah satu game yang mendukung ekosistem dan mendukung kegiatan sosial yang ada di Indonesia. Kami percaya game tidak lagi punya dunianya sendiri, game tidak lagi menjadi stigma yang negatif, tapi menjadi salah satu elemen masyarakat yang turut membangun dan membantu ekosistem yang ada di Indonesia. Demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Atas speech-nya dari Bapak Aswin Antoni. Dan kalau kontaknya, ternyata di Human Initiative juga banyak players dari League of Legends Wild Rift. Di sini ada juga fandomnya Ahri ya, suka pakai Ahri ini, Masya Allah. Oke, selanjutnya kita akan sama-sama dengarkan speech dari perwakilan Human Initiative Bapak Boy Mareta selaku GM Retail and Digital Partnership. Kepada Bapak. Teman-teman panitia dan juga adik-adik kami di Home Children Center Jakarta Timur di Keramat Jati, bersyukur hari ini kita bisa berkumpul ya, masih dalam nuansa kebaikan, nuansa Ramadan, yang mudah-mudahan sudah 2 tahun Indonesia menjadi negara paling dermawan di dunia, dan kita percaya itu dengan kejadian kemarin gitu. Makanya satu hal saya teringat waktu mungkin di akhir 2020 atau awal 2021, ketika mendengar banyak cerita soal teman-teman di Home Children Center. Pada saat itu angka COVID masih tinggi-tingginya, kemudian pola belajar secara online itu juga jadi mandatory, jadi keharusan gitu. Kita dengar dari cerita adik-adik yang mereka ternyata memang punya keterbatasan soal tools, baik itu gadget maupun laptop untuk mereka belajar. Belum lagi mereka punya keterbatasan untuk mengakses internet gitu. Tapi karena memang orang tua dari adik-adik kita ini yang mungkin tidak spend budget, tidak menyimpan budget untuk di konteks sana gitu, akhirnya mereka jadi terkendala sekolahnya pada waktu itu gitu.
Ada 16 home yang hari ini bersyukur masih berdiri hasil kolaborasi dengan masyarakat, juga dengan partner corporate dari Aceh paling barat, di paling timur ada di wilayah Maluku di Ambon. Dan dari 16 home children center tersebut kita juga mendengar, hampir semua mendengar cerita yang sama, terutama memang wilayah di pusat ya, Jakarta dan Jawa, terkait dengan keterbatasan soal akses internet dan sebagainya gitu. Nah, makanya kemarin pada saat kita pertama kali dihubungi oleh teman-teman Tencent, kita bahagia betul karena urusan anak-anak ini bagian dari satu program di inisiatif dari 3 yang ada. Jadi selain children kita juga ada inisiatif for empowerment dan disaster. Jadi disaster itu adalah DNA kita, karena Human Initiative lahir di tahun 99, pada saat itu ada di wilayah konflik Ambon, dan sejak saat itu aksi kemudian terobosan aksi-aksi kemanusiaan kita ada di berbagai wilayah bencana gitu, termasuk wilayah konflik. Dan tidak lepas dari itu anak-anak menjadi salah satu target utama yang menjadi target operasi kita bersama untuk mereka mendapatkan haknya. Sekali lagi kita bahagia banget bisa kerjasama dengan teman-teman di Tencent, dan kita pikir ini bagian baru juga. Kemarin diskusi dengan teman-teman di internal, wah ini cara-cara baru kita dalam menggalang kolaborasi kebaikan publik gitu. Dan bersyukur banget kemarin kita juga cukup surprise, meskipun tidak achieve target ya sampai ke 10 reviewer, tapi which is 4.500 tuh kita pikir sudah bagian optimal kita, yang mudah-mudahan di episode 2, episode 3 nanti bisa lebih banyak dan lebih berkembang. Di akhir sekali kami mengucapkan terima kasih yang besar, dan tentu kalau bicara soal harapan, tadi juga ada diskusi bisik-bisik dengan Pak Aswi dan Mbak Evi di belakang, kita ingin beberapa home nanti akan menjadi co-branding, ada home-nya Human Initiative dan Tencent gitu. Karena kita bukan berharap, tapi kita meminta ketika memang nanti sudah co-branding, ada volunteer yang pro player nanti bisa turun ke adik-adik kita, dan tadi outputnya adalah kita juga ingin merubah stigma adik-adik maupun orang tua yang ada di titik-titik program kita. Dan kemudian nampaknya kita juga ada silabusnya juga, Pak. Jadi silabus di home itu ada program pendidikan, ada PHBS, kemudian ada juga soal child protection-nya. Jadi kita akan banyak diskusi juga sama adik-adik ini, ada apa, kejadian apa di rumah, kemudian bagaimana ibu bapaknya. Jadi kalau ada case-case tertentu, biasa orang tua kita panggil, kita ajak diskusi dan sebagainya. Nah, di silabus itu kayaknya menarik juga, nanti kita kembangkan bagaimana kemudian mereka juga bisa mahir dalam juga bermain ya. Jadi bermain, karena hak anak-anak yang paling utama adalah bermain. Yang bermain, bagaimana bermain kemudian yang menjadi produktif dan menjadi feature, itu yang menarik untuk bisa kita kembangkan bersama. Misi Pak Aswi tadi juga menarik banget, bahwa stigma ketika sudah dirubah, ada ujungnya adalah membanggakan, bahkan sampai membanggakan negara gitu. So, thank you very much atas kolaborasi kebaikan ini. Human Initiative, Master Manajemen berharap tadi sudah juga sampai Pak Aswin bukan menjadi yang pertama dan bukan jadi yang terakhir, tapi juga mudah-mudahan bisa continue dalam gerakan kebaikan ini. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sendiri kami jujur melakukan semua kegiatan di bulan Mei ini berdasarkan planning atau rencana dari kegiatan marketingnya kami, sehingga kalau budget otomatis memang datang langsung dari Tencent Games Indonesia sesuai dengan budget atau pendanaan dari tim marketing, dari departemen marketing kami. Nah, pertanyaan yang kedua tadi gimana, Mas? Sorry. Kenapa milih Human Initiatives? Kalau untuk Human Initiatives sebenarnya gini, karena Tencent Games sudah melakukan berbagai charity organization dan charity activities sebelumnya, sehingga di Indonesia kami melihat apa sih yang masih belum kita sentuh. Tahun-tahun sebelumnya kita fokus sama COVID. Dan saya percaya tahun ini kita punya kabar baik. Sekarang dari pandemi sudah menjadi endemi, kami melihat harusnya ada lini lain yang kita bisa garap. Ada lini lain yang butuh bantuan, nggak cuma lagi soal COVID, tapi juga kita melihat sebagai anak-anak di Indonesia yang masih banyak banget yang belum dijawab, belum dibantu. Kita lihat, jujur kita melihat begitu banyak organisasi charity di Indonesia. Kita lakukan vetting, kita lakukan seleksi, kita meeting banyak sekali dengan charity organization, sama rekan saya juga Ivy,
Jadi pilihan ini setelah kita diskusi internal, dan kami percaya salah satu visi yang sangat jelas itu datang dari Human Initiatives, dari program-programnya, dari sustainability-nya, long term, bahwa ini donasi nggak cuma satu kali tembak dan selesai, tapi benar-benar ada keberlanjutannya, ada keberlangsungannya. Dan kami percaya Human Initiative salah satu organisasi yang memang punya arah yang jelas dalam programnya, sehingga kami pilih seperti itu, Pak. Kalau buat HI, kayak thank you Mas dari Dopos. Bicara event, tadi juga sempat saya mention di awal ya. Kita berharap memang ada aksi volunteerism di teman-teman League of Legends ya, minimal ngajarin basic-basicnya dulu, gimana caranya mereka bisa main bareng gitu di dalam dunia online. Kemudian syukur-syukur siapa tahu ada talent ya, Pak Aswin ya, ada talent kemudian nanti bisa dikembangkan. Makanya kita berharap banget. Kalau kemarin kan salah satu pemain ada Kevin Sanjaya ya. Kalau Kevin kan juga kadang-kadang tuh sering melakukan coaching klinik ke sekolah-sekolah gitu. Nah kita berharap mungkin dari pro player juga bisa ngadain coaching klinik gitu di beberapa home yang kita punya. Ada 16 home children center yang hari ini kita miliki, hasil kolaborasi dengan masyarakat. Nanti kita berharap kemudian teman-teman League of Legends bisa turun dan melihat titik-titik mana kira-kira yang memiliki possibility untuk dilakukan aksi-aksi volunteerism di wilayah program. Thank you. Baik. Selanjutnya ada pertanyaan dari dengan gaming, tapi kami percaya salah satu hal yang mungkin lebih baik dan lebih gampang untuk dilakukan oleh tim gaming adalah pertama, gaming itu kelihatan impactnya. Kalau dulu mungkin memang impactnya mereka main itu harus datang ke sebuah arcade, mereka harus bayar karcis, mereka harus ganti koin, lalu mereka duduk di situ berjam-jam untuk have fun sampai mungkin ke warnet. Nah tapi sekarang semua orang bisa lakukan secara mobile lewat mobile gaming mereka. Nah ini yang kami mau mulai sampaikan kepada masyarakat dan kepada orang tua terutama, bahwa gaming itu nggak lagi mereka harus mengkhususkan diri, mereka pergi ke suatu tempat, isolate diri mereka sendiri, jadinya antisosial. Tapi mereka justru bisa menggunakan device yang membuat mereka sosial, itu handphone genggam mereka itu sendiri. Mereka bisa main di mana aja, mereka bisa atur waktunya mereka bisa atur dan komunikasi. Dulu mereka main hanya dengan layar, sekarang mereka main, mereka bisa chat, mereka bisa ngobrol, mereka bisa atur strategi bersama. There's a lot of values, banyak nilai yang bisa kita ajarkan ke teman-teman para pemain, dan banyak juga yang kita bisa tunjukkan kepada orang tua dengan hasilnya. Dulu orang main benar-benar hanya untuk kesenangan semata-mata. Sekarang orang-orang bermain, mereka tuh main sport, main profesional. Banyak banget dulu teman-teman saya yang pengen sekolah atlet, jadi pemain bulu tangkis, tapi tidak didukung karena orang-orang tua masih pengen anaknya berhasil di akademi. Tapi sekarang kita lihat banyak sekali orang tua yang sudah mendukung anak-anak untuk masuk dan mengejar apa yang mereka mau kejar, baik itu secara atlet ataupun robotik sekarang yang memang lagi terkenal. So saya percaya butuh waktu memang, dan butuh tenaga, butuh effort untuk melakukan edukasi ini. Tapi dengan kerjasama dengan pemerintah, kerjasama dengan partner, salah satunya seperti dengan Human Initiatives, kami percaya kita mengarah ke sana. Dan Indonesia ini masih awal banget, kita masih merangkak. Sekitar 4-5 tahun lalu kita mulai berangkat dari e-sport, dari game-game yang sudah ada sebelumnya. Tapi kami percaya makin kesini makin akan lebih cepat, karena pemerintah pun sekarang sudah melakukan begitu banyak kegiatan. Bahkan Pak Jokowi sendiri itu juga sudah melakukan Piala Presiden. So I think mulai dari sini sampai nanti mungkin sekitar 5 tahun lagi, orang-orang generasi-generasi yang sekarang akan menjadi orang tua akan mengajarkan hal yang baru kepada anak-anaknya. Dan nanti di dekade-dekade selanjutnya gaming tidak akan lagi jadi stigma yang negatif, tapi menjadi sebuah stigma yang positif dan sudah biasa menjadi karir. Gitu Pak. Pak Boy. Iya, menarik memang pertanyaannya. Saya agak panjang mungkin jelasinnya. Pertama, ada dua hal. Dalam misinya Human Initiative, kita ingin ujungnya adalah mandiri. Kenapa ada 3 program disaster, kemudian children dan empowerment? Karena kita yakin segala sesuatu yang terjadi karena bencana itu mereka sulit untuk berdiri, maka butuh ada tangan ketiga untuk hadir di sana. Human Initiative ada misi di sana. Maka kemudian masuk ke core program kedua dari empowerment, bagaimana mereka bisa hadir, tumbuh, berdiri, dan kemudian bisa normal kembali. Nah, dengan 16 home children center yang hari ini dikelola oleh Human Initiative, kita juga sadar bahwa itu butuh anggaran, butuh biaya gitu. Dan tidak bisa terus-terusan mereka juga bergantung kepada inisiatif.
Artinya makanya dari sekarang, sejak 2021 sebenarnya kita buat silabus bagaimana kemudian Home Children Center ini juga bisa mandiri, nggak tergantung dengan lembaga lagi. Jadi pun kalau hari ini kita punya 16, kita berharap 2 atau 3 tahun ke depan mereka bisa mandiri. Entah di Home Children Center itu punya tanaman produktif misalkan, atau ada kerajinan tangan apapun yang kira-kira kemudian bisa membuat mereka bisa jadi berdaya gitu. Nah, masuk kedua, kita pikir games bisa jadi salah satu possibility yang membuat ke ujung sana, di output kemandiriannya bisa muncul gitu. Saya jadi ingat, saya di sini sedikit cerita tentang pribadi. Kemudian saya bawa anak saya. Jadi kalau disuruh milih, saya diskusi dengan ibunya. Saya bilang anak-anak Razif, Bang Razif kalau nonton nggak boleh ya, tapi kalau main saya persilahkan. Soalnya kebetulan saya juga senang waktu kecil main game, tapi gamenya dulu mungkin masih FIFA, masih PES, kemudian GP gitu kan. Kalau saya pribadi, kemudian saya merasakan bagaimana di dalam games itu kita bisa mengatur ritme emosional kita, kalau kalah seperti apa, kalau menang seperti apa, kemudian juga kita bisa belajar 2 kali 3 kali apa yang jadi kurang nih. Oke, saya harus berlatih lagi nih gitu. Jadi nilai sebenarnya yang menarik yang bisa dipelajari di dalam permainan gitu. Makanya kenapa hak paling utama di usia 0 sampai 12 tahun anak-anak adalah bermain. Karena bermain itu mengembangkan mereka, di dalam bermainnya mereka juga sebenarnya belajar. Nah, makanya tadi saya juga menyisip di awal sekali. Saya berharap nanti bisa diskusi dengan teman-teman, ada Mbak I juga, salah satu project manager di Home. Kita kepikir bagaimana kemudian silabus yang hari ini kita miliki bisa dikembangkan ya, bisa diadaptasi dengan situasi terkini gitu. Juga saya ingat